jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Tema kita juga masih sama, jangan sepelekan kiamat kecil. Jamaah juga pastinya masih sama juga, masih penasaran Ustadz Syam. Belum terjawab. Apa tuh? Fenomena yang terjadi belakangan ini yang hampir di seluruh penjuru negeri kita ya, atau mungkin di luar negeri juga ya. Bencana atau mungkin ketegangan negara gitu ya. Itu tadi sudah dijelaskan, itu tanda-tanda kiamat kecil juga. Tapi mungkin juga nggak kayak itu Allah ngasih azab juga nih gitu. Biar kita sadar, biar kita tobat gitu Ustadz Syam. Mohon penjelasannya dong Ustadz. Siap, tabi guru-guru kami semua, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Nabi SAW saking cintanya kepada umatnya, Nabi meminta agar Allah menghapuskan azab untuk umatnya. Lalu Nabi SAW meminta agar umatnya tidak diazab seperti umat-umat terdahulu. Allah pun mengabulkan doa baginda Nabi SAW. Allah tidak akan mengazab manusia dengan hujan batu sebagaimana umat terdahulu. Jatuhnya batu dari langit dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah mencintai baginda Nabi SAW. Kemudian Allah pun tidak menenggelamkan manusia, tidak ditelan bumi seperti Qarun pada masanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan dua doa Nabi yang terakhir, yaitu ada dua azab yang masih menimpa kita. Dalam riwayat disebutkan, yaitu azab pertama adalah azab di mana perpecahan antar sesama umat Islam. Sekarang kita lihat banyak terjadi perpecahan yang sama-sama KTP-nya Islam, namun ternyata karena berbeda paham akhirnya timbul perselisihan, dan ini disebut sebagai azab yang ringan. Kemudian yang kedua terjadinya perdebatan antar sesama manusia, ini juga disebut azab yang ringan, tapi tidak jarang dari azab yang ringan ini menjadi azab yang besar. Karena adanya perselisihan, berawal daripada perselisihan kecil, akhirnya menjadi pertengkaran yang besar, dan akhirnya terjadi peperangan yang sangat besar. Mungkin Rusia Ukraina ini perselisihannya hanya perselisihan kecil awalnya, namun akhirnya menjadi peperangan yang sangat besar yang akhirnya merenggut nyawa manusia. Jadi bisa terjadi juga azab yang besar disebabkan karena azab yang kecil tadi. Namun kita patut untuk bersyukur karena Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan tidaklah akan pernah diazab sedangkan engkau berada di antara mereka. Maksudnya Nabi Muhammad berada di antara kita, dan Allah tidak akan pernah mengazab sedang di sana masih ada orang-orang yang beristighfar. Dua syaratnya agar tidak diazab. Satu, ada Nabi Muhammad bersama kita. Ada Nabi Muhammad gak sekarang bersama kita? Enggak ada. Wah, jasadnya tidak bersama kita, tapi kita bisa memanggil Rasulullah SAW dengan sholawatan. Makanya kita masih sholawatan, berzanji, banyak di ba'i, banyak kita lakukan maulidan. Itu adalah memanggil ruhaniyahnya baginda Nabi SAW agar bersama dengan kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan mengazab sedang di sana masih ada orang yang beristighfar. Jadi kalau kita habis melakukan kesalahan, segera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tidak menurunkan azabnya. Jadi kalau kita merasakan apakah terjadinya bencana alam termasuk azab dari Allah, seandainya azab, biarlah Allah mengazab negara-negara yang mungkin zalim. Misal Israel zalim sama Palestina, biarlah Allah mengazab mereka. Kenapa Allah mesti memberikan gempa bumi kepada orang-orang Padang? Padahal orang-orang Padang adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok malah Suriah yang kena? Padahal di sana banyak ulama. Kenapa kok malah Mesir yang kena? Kenapa kok malah negara-negara Islam yang kena? Berarti bukan azabnya, tapi memang karena bencana alam yang memang seperti itu sudah menjadi suratan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tidak bisa dijudge itu azab atau nggak ini boleh. Ya. Kenapa tsunami di Aceh? Padahal di Aceh banyak penghafal Nah, Quran. itu dia. Banyak penghafal Quran di Aceh gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sam ya untuk penjelasannya ya. Semoga kita lebih paham lagi jamaah yang ada di rumah dan siap untuk menghadapi hari akhir. Tapi kalau aku belum siap, gimana ya? Jamaah juga masih banyak yang belum siap ya. Aduh, Habib. Ada nggak ya Bib ya kira-kira amalan Bib biar siap gitu Bib, biar bisa jadi bekal nih, jamaah yang juga pasti pengen tahu kan untuk menolong kita gitu Bib di hari kiamat Bib. Kalau bekal itu berarti bawaan dong. Iya, bawa. Berarti mesti banyak bawaan biar banyak. Ada Bib. Ada. Apa Bib? Aku pengen tahu Bib. Ustadz Maulana.